Apakah saudara pernah merasa atau sering atau masih memakai jurus berenang gaya kata, menyingkirkan orang lain supaya kita maju, maupun memakai jurus balap sepeda orang lain kita injak, kita tekan, dan kita ingin melaju lebih cepat? Apakah kita masih memakai gaya, jurus, segala taktik untuk menyingkirkan, untuk menindas orang lain demi kepentingan dan keuntungan kita sendiri? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-131. Saya mengambil bacaan dari Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat 9 sampai dengan 19. Dari Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan 19, saya mengambil judul ambisi dan keegoisan versus ketaatan dan penyerahan diri. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami sekali lagi di dalam kami mengerti firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, dan bahkan juga berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu Yohanes pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan 19, dikatakan demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu.
Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan 3 kelompok dalam bacaan kita Yohanes 12 ayat 9 sampai dengan 19. Kelompok yang pertama adalah orang banyak, orang-orang yang sebagian menyaksikan Yesus menghidupkan kembali Lazarus, maupun orang-orang yang mendengar kabar tersebut. Mereka menyambut, mereka berjalan, mereka mengiring, mereka mengeluk-elukkan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Kelompok yang kedua adalah Yesus disertai dengan murid-muridnya yang pada saat itu berjalan masuk ke kota Yerusalem. Dan kelompok yang ketiga adalah para pemimpin agama Yahudi, baik orang-orang Farisi dengan sebagian ahli-ahli Taurat, maupun orang-orang Saduki yang sebagian besar adalah para imam, para aristokrat. Orang-orang Israel selalu memimpikan dan merindukan kembalinya masa keemasan bangsa Israel seperti dahulu pada zaman Raja Daud. Karena itu mereka menantikan pemenuhan janji tentang kedatangan Mesias yang dinubuatkan oleh banyak nabi. Mereka menantikan raja yang dipilihkan oleh Tuhan. Sesungguhnya kata Mesias atau Kristus yang berarti yang diurapi berlaku untuk 3 jabatan yang membutuhkan pengurapan, yaitu imam, nabi, dan raja. Sesungguhnya Sang Mesias adalah sekaligus dia imam yang diurapi, dia nabi yang diurapi, dan dia raja yang diurapi Allah. Tetapi karena periode panjang kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, karena periode panjang zaman raja-raja, baik raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda, yang sebagian besar membelakangi Tuhan, menyembah berhala, menyembah Baal Asyirah, sehingga membawa banyak penderitaan, terutama ketika orang-orang Israel kerajaan utara akhirnya kalah perang dan dibuang ke Asyur. Dan kemudian pada gilirannya orang-orang Yehuda juga kalah perang, ditaklukkan Babel dan diangkut sebagai budak ke Babel. Periode raja-raja yang panjang ini, yang ternyata banyak raja-raja yang mengecewakan dan membawa banyak penderitaan, yang kemudian mengerucutkan Mesias Kristus yang diurapi lebih kepada raja ketimbang imam yang diurapi maupun nabi yang diurapi. Ia adalah raja yang diurapi seperti Daud. Karena itu salah satu gelar dari Mesias adalah anak Daud, dan memang Mesias dinubuatkan akan muncul dari keturunan Raja Daud. Penantian akan Raja Mesianis ini terus dipelihara dan terus dikobarkan. Oleh karena kenyataan kerinduan akan kemerdekaan orang-orang Israel menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar, sementara mereka terus dan terus-menerus hidup sebagai bangsa yang dijajah bangsa lain. Termasuk pada zaman Tuhan Yesus muncul, orang-orang Israel adalah jajahan dari pemerintah Romawi, Roma. Penantian akan Raja Mesianis ini ternyata berlangsung lama. Oleh karena sesudah munculnya Nabi Maleakhi
Dan ternyata Nabi Maliaki merupakan nabi terakhir, penutup dari perjanjian lama. Sesudah itu ternyata Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak mengirimkan nabi-nabi. Dan masa sunyi Tuhan berdiam diri. Tidak ada nabi yang muncul ini. Berlangsung 400 tahun. Dan itulah masanya para ahli Taurat menonjol peran mereka dengan mereka berhasil membuat banyak tafsiran, memunculkan kitab-kitab, baik tafsiran atas Talmud Yerusalem maupun tafsiran atas Talmud Babel. Tafsiran atas Talmud ini disebut Mishnah, tetapi Mishnah itu sendiri kemudian ditafsirkan yang disebut Gemara. Ada tafsir atas kitab-kitab Musa, 5 kitab pertama perjanjian lama yang disebut Halakah atau Halakah, dan ada tafsir kitab-kitab perjanjian lama, seluruh perjanjian lama yang disebut Haggadah. Demikianlah masa selang antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Banyak peraturan yang muncul, baik itu perintah-perintah maupun larangan-larangan. Perintah-perintah ini seperti misalnya mengkuduskan hari Sabat, hukum yang keempat. Dibuat aturan rinci, tata tertib detail, dan ada begitu banyak peraturan. Peraturan-peraturan ini baik perintah-perintah maupun larangan-larangan adalah yang berasal dari kitab-kitab maupun dari hukum lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ternyata kemudian mengikat kehidupan orang-orang Israel dan diawasi dengan ketat oleh orang-orang Farisi. Sesudah 400 tahun Tuhan berdiam diri, muncullah nabi eksentrik, Nabi Yohanes yang berpakaian jubah bulu unta dengan ikat pinggang kulit seperti penampilan Nabi Elia. Yohanes mengajar di padang gurun, menyerukan pertobatan sebagai tanda pengakuan dosa, dan kemudian ditandai dengan pembaptisan. Itulah sebabnya nama Yohanes kemudian disebut Yohanes Pembaptis. Dan kemudian muncullah Yesus juga seperti Yohanes di tengah-tengah orang banyak. Dan kemunculan Yesus ini menimbulkan 2 macam reaksi, kalau boleh disederhanakan. Reaksi yang pertama adalah reaksi penerimaan dari sebagian orang banyak. Dan reaksi yang kedua adalah reaksi penolakan dari pemimpin agama Yahudi. Mari kita melihat reaksi orang banyak. Orang banyak takjub dengan pengajaran Yesus, oleh karena Yesus mengajar berbeda dengan para ahli Taurat, orang Farisi, para pemimpin agama. Lebih-lebih Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan, bahkan sakit penyakit yang merupakan cacat sejak lahir, yang selama ini tidak pernah ada yang sembuh, disembuhkan oleh Yesus. Yesus juga mengusir roh-roh yang merasuki orang-orang sehingga mereka kemudian menjadi sakit. Yesus membuat orang banyak selalu ingin untuk melihat, bertemu, dan mendapatkan pertolongannya. Dan bahkan jikalau Yesus ingin untuk pergi ke tempat lain, memberitakan Injil di tempat lain, orang banyak berusaha untuk menahan Yesus supaya tidak meninggalkan mereka, tidak meninggalkan daerah mereka. Dan setelah Yesus melakukan hal besar, memberi makan 5.000 orang lebih dengan 2 roti dan 5 ikan kecil, orang banyak mulai mengkaitkan Yesus dengan nubuatan Musa
di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-18, yaitu tentang nabi yang akan datang, yang harus mereka dengarkan, Sang Mesias. Yohanes mencatat apa yang kemudian dilakukan oleh orang banyak setelah mereka mengalami mujizat makan roti dan makan ikan akibat mujizat Yesus. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lalu mereka hendak memaksa Yesus menjadi raja, sehingga Yesus pergi menghindar ke gunung. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Jadi kita menemukan situasi masyarakat pada waktu itu. Dengan pengaruh para pemimpin agama, sebagian orang, mungkin sebagian besar orang-orang Israel menolak Yesus. Tetapi di antara orang banyak itu terdapat orang-orang yang mempercayai Yesus, yang menerima Yesus, yang menyambut Yesus. Yohanes 7 ayat 31, Yohanes 8 ayat 30 dan 31. Bahkan dari antara para pemimpin, walaupun mereka takut untuk menyatakan sikap iman mereka secara terus terang, Yohanes 12 ayat 42, termasuk Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Tetapi orang-orang yang menyambut Yesus ini sesungguhnya sama seperti para murid Yesus, belum mengerti sepenuhnya pengajaran Yesus, termasuk tujuan kedatangan Yesus pada waktu itu adalah untuk menjadi hamba Tuhan yang menderita, yang dinubuatkan oleh Yesaya pasal yang ke-53, Mesias yang menderita. Sementara orang banyak menyambut Yesus sesuai dengan cita-cita mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan ambisi mereka, menjadi bangsa yang merdeka, bahkan bangsa yang naik daun seperti zaman Raja Daud. Mereka menginginkan Mesias yang menang, Mesias yang jaya, Mesias yang tidak kalah, Mesias yang akan membebaskan mereka dari pemerintah Romawi. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Jadi itulah yang melatar belakangi tindakan dari orang-orang yang datang dari Betania, yang menyaksikan Lazarus dihidupkan kembali oleh Yesus, yang mengikuti Yesus berjalan menuju ke Yerusalem dengan menyanyi dan berseru-seru. Sementara dari kota Yerusalem, orang-orang yang mendengar Yesus sedang datang ke kota Yerusalem, menyambut Yesus dengan iringan orang banyak, dan kemudian bergabung dengan rombongan dari Betania ini. Rombongan ini membawa daun-daun palem dengan bersorak-sorai dan mengeluh-elukan Yesus. Dan orang banyak yang bergembira dan yang menyanyikan mazmur, ternyata itu mazmur 118 ayat 25 dan 26, dengan melambai-lambaikan daun palem, sehingga gemparlah kota Yerusalem. Dan orang-orang yang tidak tahu kemudian bertanya, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu kemudian menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret yang di Galilea. Matius 21 ayat 8 sampai dengan 11. Mazmur 118 ayat 25 dan 26 ini pun sudah pernah dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka menyambut Simon Makabeus yang berhasil merebut kota Akra dari Syria 100 tahun yang lalu, sebelum mereka menyanyikannya untuk Yesus. Apa artinya orang banyak mengiring Yesus
sambil mengeluh-elukan dan menyerukan Mazmur 118. Di dalam Yohanes 12 ayat 13 tadi dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Mazmur ini lengkapnya dari ayat 22 sampai dengan 26 berbunyi, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat 2 sampai dengan 26, kita tidak menemukan kata Hosana. Tetapi ayat 25, ya Tuhan berilah keselamatan, ya Tuhan berilah kami kemujuran. Sesungguhnya itu makna dari kata Hosiana atau Hosana. Kata Hosana juga seringkali diberi arti selamatkanlah sekarang atau ya Tuhan selamatkanlah Raja. Kata haleluya pun sebetulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pujilah Tuhan. Dengan demikian dalam Mazmur 118 ayat 22 sampai dengan 26, sesungguhnya tidak disebutkan siapa dia itu yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi orang banyak segera menafsirkan siapa yang dimaksudkan Mazmur 118 ayat yang ke-25 dan 26. Mari kita lihat dari Injil-Injil. Di dalam Markus seruan orang banyak menunjuk kerajaan Daud sudah datang. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sedangkan dalam Matius, seruan orang banyak ini secara eksplisit menyebut Yesus sebagai anak Daud, Mesias yang diutus Allah. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat yang ke-9. Sedangkan dalam Injil Lukas yang menulis Injilnya bukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang bukan Yahudi, dikatakan bahwa Yesus adalah Raja. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lukas 19 ayat 38. Dan bacaan kita Yohanes 12 ayat 13 tadi mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi, ternyata Mazmur 118 yang dikutip hanya ayat 25 dan 26 dipahami secara tidak tepat oleh orang banyak karena dorongan keinginan mereka. Karena mereka merindukan, karena cita-cita, karena ambisi mereka menjadi bangsa yang bebas, merdeka, bukan jajahan. Markus mengatakan bahwa Mazmur 18 itu tentang raja yang akan mewarisi kerajaan Daud. Matius menyebutkan Yesus anak Daud. Di dalam Lukas disebutkan Yesus adalah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Demikian juga Yohanes, Raja Israel.
keadaan. Kalau kita membaca Mazmur 118 dari ayat yang ke-22, kita mengerti bahwa nubuatan Mazmur 118 memang tentang keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi keselamatan yang dari Tuhan itu akan terjadi, ayat 22, batu yang dibuat oleh tukang-tukang bangunan akan dijadikan oleh Tuhan sebagai batu penjuru fondasi. Ini menunjuk kepada Yesus yang akan ditolak oleh bangsanya, ditolak oleh para pemimpin agama, tetapi Allah memilih Yesus menjadi batu penjuru fondasi dari kerajaan Allah. Keinginan besar yang menggebu-gebu karena ambisi dan cita-cita orang-orang Israel menjadi bangsa yang merdeka dan jaya membuat mereka tidak menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Membuat mereka membaca Mazmur 118 ayat 25 dan 26 dan mengisinya dengan keinginan mereka sendiri. Izinkan saya mengulangi sekali lagi apa yang pernah saya ungkapkan dalam kesempatan yang lalu. Apa yang saya temukan di dalam tulisan Dennis Kinslow dalam bukunya Berkhotbah dalam Roh. Ketika Martin Luther wafat, Philip Melanchthon menyunting karya Martin Luther. Dan ketika John Calvin, Johannes Calvin meninggal, Theodor Beza menulis ajaran Calvin. Tetapi hal ini justru menyebabkan kesalahan karena hal itu, apa yang ditulis oleh Melanchthon, mendorong rakyat Jerman membaca Alkitab untuk menemukan ajaran Martin Luther. Dan apa yang ditulis oleh Theodor Beza mendorong rakyat Jenewa membaca Alkitab untuk menemukan ajaran Calvin. Kita berterima kasih kepada Martin Luther dan Calvin. Tetapi isi kitab suci bukan hanya apa yang sudah diketemukan dan diajarkan oleh Martin Luther dan Calvin. Isi kitab suci lebih kaya, lebih luas, lebih lengkap dari apa yang telah ditemukan oleh Martin Luther dan Calvin. Apakah saudara pernah menjumpai, mendengar khotbah ataupun seorang pendeta memakai ayat-ayat kitab suci ternyata untuk menyampaikan pikiran dan ajarannya sendiri yang tidak cocok dengan ayat Alkitab yang ia pilih, bahkan bisa jadi khotbahnya tidak sesuai dengan isi kitab suci? Apakah saudara diajar ataupun mengajar hanya untuk membaca kitab suci guna menemukan ajaran dan memegangi hanya ajaran denominasi saudara? Bagaimana pengenalan saudara terhadap Yesus Kristus? Apakah kehidupan dan pengajaran Yesus sesuai dengan apa yang saudara inginkan dan harapkan? Atau ternyata saudara menginginkan Yesus Kristus yang berbeda dengan apa yang diungkapkan di dalam kitab suci? Saudara menginginkan Yesus Kristus yang cocok dengan keinginan saudara sendiri. Apakah saudara berusaha untuk hidup mencocokkan diri walaupun dengan jatuh bangun, dengan berpedoman Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai teladan patron kita, dan Yesus Kristus sebagai tujuan kita? Semoga. Mari kita berpindah pada bagian yang kedua. Kita akan melihat tentang sikap Yesus. Walaupun Yesus sadar dirinya dicari para pemimpin agama untuk ditangkap, kita membaca itu dalam Yohanes 11 ayat 53 maupun 57. Yesus ternyata dengan terang-terangan 6 hari sebelum hari raya Paskah
memasuki kota Yerusalem. Mengapa Yesus mengambil resiko besar ini yang membahayakan keselamatannya? Ternyata oleh karena tujuan hidup Yesus bukan untuk kenyamanan maupun untuk mencari keselamatannya sendiri, melainkan untuk melayani dan memuliakan Bapanya. Yesus sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan dan memasuki kota Yerusalem 6 hari sebelum Paskah adalah kehendak Bapanya. Kita menemukan di dalam Zakharia 9 ayat yang ke-9 nubuatan tersebut. Bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorelah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Jadi, Yesus memasuki kota Yerusalem 6 hari sebelum hari raya Paskah adalah dalam rangka menggenapi nubuatan Zakharia 9 ayat yang ke-9. Ia memang raja yang datang dari Tuhan, tetapi ia datang bukan naik kuda sebagaimana pada masa perang, tetapi ia datang dengan naik keledai, bahkan keledai beban muda, tunggangan pada masa damai. Orang banyak mengharapkan Yesus sesungguhnya sebagai raja yang naik kuda, memimpin perang dan membawa kebebasan. Tetapi Yesus dengan sengaja naik keledai untuk menggambarkan tentang apa yang sesungguhnya menjadi misi yang mesti ia kerjakan dan selesaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu naik ke atasnya. Hal ini bisa kita baca seolah-olah hal itu terjadi secara kebetulan. Yesus sedang berjalan dari Betania menuju ke Yerusalem, dan ketika dia melihat seekor keledai, lalu ia naik. Tetapi ternyata tidak begitu. Jikalau kita membandingkan dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ke-7 maupun Matius 21 ayat 1 sampai dengan 5, dituliskan bahwa Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung di depan mereka dan meminjam seekor keledai beban muda. Bahkan Yesus memberikan pesan jika muridnya ditanya oleh pemilik keledai itu mengapa mereka mengambil keledai, mereka disuruh mengatakan Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikannya. Dengan pesan Yesus, kata-kata yang disampaikan murid-muridnya kepada pemilik keledai menimbulkan sebuah pemikiran bahwa mungkin Yesus sudah pernah menemui pemilik keledai dan dia meminjam, kalau saatnya tiba ia akan meminjam anak keledai muda itu. Tetapi terlepas apakah Yesus sudah bertemu dengan pemilik dari keledai itu ataupun tidak, yang pasti benar adalah Yesus dengan sengaja menyuruh murid-muridnya untuk mendapatkan keledai tersebut. Itu bukan sebuah kebetulan. Yesus dengan sengaja mencari keledai beban muda oleh karena ia hendak menggenapi nubuatan Zakharia pasal 9 ayat yang ke-9. Raja yang lemah lembut mengendarai keledai beban muda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memilih untuk mentaati Bapanya. Karena itu walaupun sangat berisiko, 6 hari sebelum hari raya Paskah, ketika Yerusalem penuh dengan para peziarah yang datang dari luar kota, bahkan dari luar negeri,
dengan terang-terangan Yesus justru masuk ke kota Yerusalem. Biasanya ia masuk dengan tersembunyi. Dengan terang-terangan ia masuk dengan naik keledai. Oleh karena itulah proklamasi yang diinginkan Bapaknya bahwa dia sungguh benar. Raja yang datang dari Tuhan. Tetapi dia raja yang kali ini datang naik keledai. Yesus berisiko membahayakan keselamatannya dan nyawanya. Oleh karena ketaatannya, oleh karena penyerahan dirinya kepada kehendak Bapaknya, rencana dan rancangan Bapaknya. Mari saya lanjutkan dengan sebuah hal yang menarik yang saya temukan, bahwa Yesus ternyata naik keledai dan masuk ke kota Yerusalem 6 hari sebelum Paskah, bukan hanya menggenapi Zakharia 9 ayat yang ke-9, tetapi juga menggenapi nubuatan Daniel pasal yang ke-9 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai, perhatikan ini, kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Daniel 9 ayat yang ke-26. Sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal ia tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Di dalam buku Menggali Isi Alkitab, Sidlow Baxter menjelaskan, perintah untuk membangun kota Yerusalem hanya ada 1 kali. Sementara perintah untuk membangun bait suci muncul beberapa kali. Perintah untuk membangun kota Yerusalem adalah atas perintah Raja Artasasta karena permohonan Nehemia. Nehemia 2 ayat yang pertama. Utuslah aku ke Yehuda, ke kota kuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Kapan itu Nehemia direstui oleh Raja Artasasta untuk membangun kembali kota Yerusalem? Bulan Nisan pada tahun yang ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, yaitu jatuh pada bulan Nisan tahun 445 sebelum Masehi. Dan bulan Nisan adalah bulan yang pertama, sehingga biasanya akan dimulai pada tanggal 1 Nisan. Sidlow Baxter mengutip apa yang ditulis oleh Sir Robert Anderson dalam buku The Coming Prince, yang memaparkan hasil penelitian dari Sir Robert Anderson, bahwa 1 Nisan 445 sebelum Masehi jatuh pada kalender Masehi 14 Maret 445 sebelum Masehi. Dan hal ini diteguhkan dari penemuan astrolog kerajaan Inggris. Dan dari 1 Nisan 445 sebelum Masehi atau 14 Maret 445 Masehi harus ditambahkan 7 kali 7 tahun ditambah 62 kali 7 tahun atau 69 kali 7 tahun, yaitu 483 tahun. Dan
tahun ini memakai hitungan matahari atau bulan. Dari membandingkan nubuatan Daniel yang dikutip dalam kitab Wahyu, dipastikan 1 tahun ini adalah 360 hari. Dengan demikian 483 tahun adalah 483 dikalikan 360 hari, 173.880 hari. Dan dari 14 Maret 445 sebelum Masehi ditambah dengan 483 tahun atau 173.880 hari jatuh pada 6 April tahun 32 Masehi. Ada apa dengan 6 April tahun 32 Masehi? Mari kita cari. Dikatakan Yesus muncul pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Lukas 3 ayat yang pertama. Dan diketahui dalam sejarah, Kaisar Tiberius naik tahta 19 Agustus tahun 14 Masehi, sehingga tahun yang ke-15 jatuh pada tahun 29. Yesus 3 kali pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dengan demikian kita menemukan bahwa Yesus akan meninggal. Dia mulai dengan Kaisar Tiberius 29 ditambah dengan 3 kali Paskah 3 tahun pada tahun 32 Masehi. Sir Rupert Anderson kemudian menjelaskan bahwa kebiasaan orang Yahudi yang kemudian juga diikuti Yesus untuk merayakan Paskah berangkat pada tanggal 8 Nisan hari Jumat, dan 1 9 Nisan adalah Sabat, tidak boleh bepergian, dan Minggu 10 Nisan itulah saat Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai keledai beban muda. Hanya 1 kali inilah Yesus dengan terang-terangan menyatakan bahwa ia adalah Mesias yang diutus Allah. Itu adalah 10 Nisan tahun 32 atau 6 April tahun 32 sesuai dengan nubuatan dari kitab Daniel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memakai Lukas pasal 19 yang menceritakan kisah yang sejajar, Yesus memasuki kota Yerusalem dengan dielu-elukan. Lukas 19 ayat 41-44 kelanjutannya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem, ia datang dari Betania. Ia menangis, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini," kata hari ini itu penting, "jikalau pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang semuanya itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui," ini penting, "saat bila mana Allah melawan engkau." Hari Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai disebut secara khusus itulah saat Allah dalam diri Yesus melawan kota Yerusalem. Dan jikalau diteruskan, Yesus masuk naik keledai di kota Yerusalem 6 hari sebelum Paskah, 10 Nisan, 6 April tahun 32 Masehi. Dengan demikian Yesus meninggal pada 15 Nisan
tahun 32 atau hari Jumat 11 April tahun 32. Dan tahun 66 orang-orang Yahudi memberontak kepada Roma. Dan orang Roma, tentara Roma kemudian datang. Dan Yerusalem dikepung oleh armada kelima, ke-10, ke-12, dan ke-15. Dan setelah dikepung selama 9 bulan, Yerusalem yang sudah dikepung 9 bulan tanpa pasokan makanan dari luar, Yerusalem bergelimpangan orang-orang yang mati, meninggal karena kelaparan. Yerusalem jatuh dan bait suci dibakar dan dihancurkan 10 Agustus tahun 70. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa dengan terang-terangan Ia masuk kota Yerusalem mengendarai keledai beban muda. Ia mulai menjalani prosesi penderitaan dan kematiannya. Yesus tidak berusaha mencari keselamatannya sendiri. Ia tidak memperjuangkan keinginan ataupun ambisinya. Yesus menempatkan diri sebagai hamba Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan dengan taat dan rela. Walaupun hal itu berarti penderitaan dan kematiannya. Dia tahu ada hasil yang lebih baik daripada kalau dia tidak menaati kehendak Bapa. Apakah kita bersedia menjadi hamba Tuhan yang menderita seperti Yesus untuk menyatakan kasih dan kesabaran Allah kepada orang-orang tertentu di dekat kita? Apakah kita mengerti bahwa Tuhan ingin mengaruniai setiap kita mahkota, tetapi tidak ada mahkota tanpa salib, sebagaimana yang sudah dijalani Yesus, dan itu pun menjadi perintah Yesus. Setiap orang yang hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Apa yang diinginkan Tuhan adalah jalan turun, jalan salib, jalan penderitaan. Oleh karena kemuliaan itu bukan ada di atas, kemuliaan itu ada di bawah. Yang terakhir, mari kita lihat sebentar reaksi dari para pemimpin agama. Kehadiran Yesus yang kemudian membawa sebagian orang mempercayai Yesus dan meninggalkan mereka menjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan, membuat mereka iri, jealous, cemburu, dengki kepada Yesus. Lebih-lebih hal ini terjadi sesudah Yesus menghidupkan kembali Lazarus. Keputusan para pemimpin agama, baik para Saduki maupun orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi karena orang banyak lebih memegangi ajaran Yesus, dan orang Saduki karena sebagai penguasa aristokrat, kalau Yesus menimbulkan pemberontakan, mereka akan dicopot dari jabatan mereka. Mereka akan kehilangan kenyamanan dan posisi mereka dan kemapanan. Dan sepakatlah para pemimpin agama, orang Farisi termasuk para ahli Taurat, dan orang-orang Saduki termasuk para imam, untuk membunuh Yesus dan sekaligus membunuh Lazarus. Betapa ironisnya pemimpin agama sepakat bulat membunuh Yesus dan membunuh Lazarus demi untuk kepentingan mereka, demi untuk posisi mereka, demi untuk kenyamanan mereka. Dan ternyata memang demi kepentingan pribadi maupun kelompok, orang dapat bertindak kejam, jahat, sewenang-wenang, membunuh demi keegoisan. Padahal mereka orang-orang yang adalah para pemimpin agama. Ibu bapak saudara-saudari,
keegoisan dan keserakahan dapat menghinggapi siapa saja, tidak terkecuali juga bisa menghinggapi dan menguasai para pelayan Tuhan, para pendeta, dan juga kita, saya dan saudara. Sehingga walaupun jabatan dan tugas yang kita lakukan mulia atau harusnya mulia, tetapi bisa menjadi tercela, tercemar, ternoda. Karena kelakuan, termasuk kelakuan kita, bila itu sangat tidak pantas dan mempermalukan Tuhan. Apakah saudara menjumpai orang-orang yang berjabatan dalam gereja, dalam perusahaan, dalam pemerintahan yang menyalahgunakan jabatan mereka demi kepentingan kelompok maupun demi keegoisan pribadi mereka? Bagaimana jika saudara melihat yang seperti itu? Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara pernah merasa atau sering atau masih memakai jurus berenang gaya kata, menyingkirkan orang lain supaya kita maju, maupun memakai jurus balap sepeda orang lain kita injak, kita tekan, dan kita ingin melaju lebih cepat? Apakah kita masih memakai gaya, jurus, segala taktik untuk menyingkirkan, untuk menindas orang lain demi kepentingan dan keuntungan kita sendiri? Apakah kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita adalah hamba Tuhan, sehingga ambisi dan keegoisan kita mesti kita salibkan, dan itu setiap hari, supaya tidak menguasai diri kita? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang menyadari dan bersedia menjalani perannya sebagai hamba Tuhan dengan ketaatan dan penyerahan diri kepada kehendak Tuhan. Ia terus melayani dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bila sekarang kita sedang melakukan apa yang kita yakini sebagai penugasan Tuhan, dan kita mengalami yang tidak enak, dan kita mengalami penderitaan, dan bahkan mungkin lebih lagi, tetaplah bertahan, taat, dan setia, oleh karena tidak ada mahkota tanpa salib. Roh Kudus yang akan menolong dan menguatkan dan memimpin kita. Amin.